Halo, selamat datang di Uta Bicara, dan ini video perdana saya yang ngomongin soal Palestina. Berbicara soal Palestina dan Israel yang peperangannya mulai memasuki minggu kedua, pekan kedua, dan ini menjadi peperangan yang paling luar biasa yang terjadi selama ini versi Israel. Karena kemarin di awal-awal peperangan yang muncul, Hamas meluncurkan hampir 5.000 roket dalam kurun waktu 20 menitan kalau saya nggak salah. Kemudian sampai hari ini ada yang rumah sakit diserang, kemudian ada tipu daya dari Israel yang menyuruh warga Palestina mengungsi ke selatan. Tiba-tiba di selatan diserang oleh Israel dan banyak warga-warga sipil yang tewas di sana. Terus kemudian timbul pertanyaan nih, terutama kita yang ada di Indonesia. Kenapa kita harus berbicara soal Palestina? Sementara negeri kita juga masih susah gitu. Negeri kita juga masih banyak PR gitu. Apalagi kita sekarang lagi menghadapi Pilpres yang begitu penuh intrik dan sangat luar biasa gitu dinamika yang terjadi di dunia politik Indonesia. Belum lagi soal kemiskinan, pemerataan pembangunan, kemudian ekonomi dan segala macamnya gitu ya. Negeri kita masih banyak punya PR. Kenapa kita harus capek-capek kemudian menyebarkan semua berita-berita tentang Palestina, tentang penyerangan Israel, dan nggak sedikit gambar-gambar yang kita sebarkan itu penuh dengan gambar yang tidak menyenangkan. Ada yang tewas terbunuh, kemudian peperangan, hiruk pikuknya dunia perang itu seperti apa. Kenapa kita harus menyebarkan hal seperti itu? Kenapa kita nggak duduk tenang menikmati hidup kita yang masih dibilang aman ini sampai di hari tua dan kemudian mati masuk surga? Mungkin seperti itulah gambaran ceritanya. Kenapa kita harus ngomongin soal Palestina? Nah, kalau kita ngomongin soal peperangan Palestina dan Israel yang terjadi di tahun 2023 ini, ya, dimulai dari penyerangan Hamas kepada Israel. Banyak media-media itu kemudian secara logika kita sederhana, kalau Hamas tidak menyerang Israel pada saat itu, mungkin peperangan ini tidak akan terjadi. Gitu. Kenapa Israel menyerang? Katakanlah untuk mempertahankan diri, karena dia juga diserang gitu, ada warga sipil yang juga terbunuh dan lain sebagainya gitu ya, akibat roket-roket dari Hamas gitu ya. Nah ini kan sebenarnya logika yang sebenarnya masuk akal. Kalau perang ini tidak terjadi, kalau Hamas tidak menyerang Israel pada saat itu ya, pada saat yang mereka meluncurkan 5.000 roket dalam waktu 20 menit itu, mungkin peperangan ini tidak akan terjadi. Ya, tapi banyak yang tidak sadar bahwa itu memang adalah logika yang benar, tapi kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena kita berfokus pada hari ini. Peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina yang berawal dari serangan roket Hamas. Tapi banyak yang tidak berbicara kenapa konflik ini bisa terjadi. Akarnya itu seperti apa? Awal mula ceritanya itu seperti apa? Nah, saya nggak akan bicara nih awal mula konflik Israel dan Palestina itu seperti apa. Kalian bisa cari banyak konten-konten kreator yang berbicara soal bagaimana sejarah penyerangan ataupun awal mula konflik Israel dan Palestina. Yang kemudian saya bicarakan di sini adalah banyak kita yang fokus apa yang terjadi hari ini aja gitu. Israel Palestina. Siapa yang mulai? Hamas misalnya gitu ya kan. Baru kemudian Israel membela dirinya gitu, meluncurkan roket balasan dan sebagainya gitu. Karena kita tuh nggak bahas dari awalnya kenapa konflik ini bisa terjadi. Bahkan konflik ini tuh sudah lebih tua, bahkan jauh lebih tua daripada kita-kita yang membicarakan Israel dan Palestina hari ini gitu. Konflik ini tuh sudah puluhan tahun, bahkan peperangan itu juga terjadi. Dulu juga ada pernah Liga Arab Bersatu ya, Arab Saudi, Yaman, kemudian negara-negara Islam ya bersatu untuk menyerang Israel. Nah, ada beberapa kali perang yang terjadi antara Liga Arab dengan Israel itu. Yang kalau saya nggak salah ya, yang pertama mereka menang, kemudian yang terakhirnya mereka kalah. Dan sampai hari ini kita lihat Liga Arab gebrakan-gebrakan untuk mendukung kemerdekaannya Palestina mungkin tidak ada gitu ya, mungkin tidak ada, karena
Padahal Liga Arab itu sendiri dibentuk untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan beberapa saat yang lalu itu juga pernah sempat disinggung gitu. Kenapa Liga Arab sampai bertahun-tahun diam gitu untuk membicarakan soal konflik Israel dan Palestina. Terus kemudian kenapa kita sebagai orang Indonesia bukan harus ya ikut untuk membicarakan soal konflik ini gitu. Kita nggak usah ngomongin soal nggak usah ngomongin soal Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia, itu semua orang juga pasti udah tahu gitu. Tapi sebenarnya dibalik itu, secara personal mengapa kita harus ikut membicarakan soal konflik Palestina dan Israel ini? Dan buat orang yang tidak ingin membicarakan tentang konflik Israel Palestina, sebenarnya tidak ada larangan sama sekali dan tidak ada keharusan sama sekali kalian untuk ikut membicarakan konflik Israel dan Palestina. Banyak konten-konten kreator juga mungkin yang saat ini berfokus kepada kepada genrenya saja gitu, tidak ingin masuk kepada zona yang mungkin mereka tidak pernah bicarakan gitu ya, sama seperti halnya saya gitu ya. Mungkin ini adalah konten perdana saya di YouTube yang membicarakan soal konflik Israel dan Palestina gitu. Nah, kalau dibilang logikanya ya benar sih, memang benar. Kenapa kita harus ngomongin soal Palestina gitu? Sementara kita di Indonesia ini banyak PR satu. Yang kemudian di Indonesia juga hidupnya nyaman gitu ya. Maksudnya nggak ada peperangan, tidak ada kerusuhan dan lain sebagainya gitu. Kenapa kita harus sibuk-sibuk gitu meluangkan waktu kita untuk membuat konten atau membicarakan soal konflik Palestina, menyebarkan di sosial media kita soal kondisi terkini yang terjadi di Israel Palestina gitu. Sementara kita masih bisa menikmati hidup kita yang sangat-sangat nyaman ini. Kita masih bisa bekerja, masih menghasilkan uang, masih ketemu dengan sanak saudara kita, masih bisa kumpul ngopi-ngopi enak di kafe-kafe dengan teman-teman kita gitu. Nah, justru itu kita harus bicara soal Palestina karena kenyamanan yang hari ini kita rasakan gitu. Kenapa saya ngomongin seperti itu? Kita kan tadi udah bicara tuh. Kita seharusnya bicara dari awal kenapa konflik Israel dan Palestina ini terjadi, bukan hanya membicarakan apa yang terjadi hari ini dan hari-hari kemudian gitu. Karena sebenarnya itu sama halnya seperti kita di Indonesia. Sampai hari ini kita masih membicarakan soal bagaimana Belanda menjajah kita, bagaimana Jepang menjajah kita, kemudian apa dampak-dampak setelahnya. Dan sampai hari ini kita tuh masih upacara 17 Agustus setiap tahunnya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang bebas dari penjajahan. Ini nggak ubahnya seperti itu ya. Kalau mungkin hari ini nampak kelihatan di depan mata kita bahwa Hamas yang menyerang duluan Palestina itu menjadi sebab perang ini terjadi, sebenarnya itu adalah logika yang salah. Kenapa salah? Karena konflik ini terjadi itu puluhan tahun dan ini jauh lebih tua dari kita yang membicarakan konflik ini gitu. Makanya kenapa kita harus bicara dari awal ya, melihat itu konflik itu dari awal. Dan sama seperti Indonesia yang sampai hari ini masih upacara di hari 17 Agustus untuk merayakan kemerdekaan. Untuk apa? Untuk mengingat bagaimana dulu kita bisa merdeka. Bagaimana pahlawan-pahlawan kita dulu berjuang. Bagaimana pahlawan kita ada yang mati, ada yang gugur di medan perang. Bagaimana dulu perjuangan para pendiri bangsa kita supaya bangsa ini bisa merdeka, supaya bangsa ini bisa berdiri sendiri, supaya bangsa ini bisa menentukan arah tujuan hidupnya sendiri. Sama halnya seperti itu gitu. Makanya sampai hari ini kita masih melihat di buku-buku sejarah anak-anak sekolah itu masih membicarakan soal bagaimana Belanda menjajah kita, bagaimana mereka datang, bagaimana Jepang, apa bedanya Belanda dengan Jepang gitu. Dan kemudian bagaimana negara-negara lain yang juga ikut untuk menjajah kita seperti Portugis dan sebagainya gitu. Dan ini road mapnya itu sebenarnya sama gitu. Artinya Palestina itu sekarang sudah dijajah puluhan tahun. Dan penyebaran pemukiman Israel itu sudah masif berjalan selama puluhan tahun. Sama seperti halnya kita punya rumah. Ada tamu datang kita jamu gitu ya. Kita jamu, dikasih makan, dikasih minum, dikasih penginapan sampai dengan waktu-waktu tertentu gitu. Nah, tamu ini bukannya pulang setelah keperluannya selesai menginap di sini, justru malah menyuruh kita untuk pergi dari rumah kita.
dan mengakui rumah itu adalah rumahnya dia gitu. Itu sama hal seperti itu. Itulah yang terjadi, konflik yang terjadi di Israel Palestina. Dan bukan sekedar kalau kita bilang ini karena agama nih, peperangan antara Islam dengan Yahudi. Enggak semacam itu. Karena orang Yahudi di Palestina sendiri itu merasakan kedamaian yang selama ini sudah terusik karena kedatangan orang-orang Yahudi yang berasal dari Eropa. Gitu. Mungkin kita juga masih ingat gimana Hitler itu juga bermusuhan dengan orang-orang Yahudi pada saat peperangan di Jerman dan sebagainya gitu. Itu sama seperti itu. Jadi kita boleh menikmati hidup kita yang nyaman ini. Justru karena hidup kita yang nyaman ini, kita harus menyuarakan kehidupan orang-orang di luar sana, di luar negeri kita Indonesia ini yang sangat-sangat nyaman ini, yang sekarang berada dalam situasi perang yang sangat menyedihkan. Banyak anak-anak, banyak orang tua yang tewas, terbunuh karena roket dan serang-serangan yang lainnya yang kita nggak bisa jumpai lagi gitu. Dan kenapa kita harus bicara soal Palestina sekalipun hidup kita nyaman gitu? Karena justru kesamaan kita dan saudara-saudara kita yang ada di Gaza, saudara-saudara kita yang sekarang sedang berjuang dalam hidupnya di Palestina, itu sebenarnya sama. Cepat atau lambat, kita juga pasti akan merasakan apa yang saudara-saudara kita Gaza rasakan, yaitu kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Kita mungkin kehilangan orang tua kita mungkin kehilangan istri kita mungkin kehilangan anak kita, entah karena peperangan yang terjadi atau karena sebab-sebab yang lain. Tapi yang pasti cepat atau lambat kita pasti akan merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan di Gaza, kehilangan orang-orang yang kita sayangi. Jadi buat kalian yang hidup kalian masih nyaman, masih menikmati apa yang bisa kalian nikmati, bersyukurlah. Karena saudara-saudara kita di Gaza, jangankan menikmati kopi yang ada di Starbucks gitu ya, untuk makan dan minum saja mungkin mereka kesusahan. Mereka suplai listrik mereka dicabut, suplai makanan mereka tidak ada, bahkan air juga tidak ada. Dan beberapa saudara-saudara kita yang berjuang untuk mengirimkan bantuan juga masih kesulitan untuk mengirimkan bantuan mereka ke sana. Dan buat teman-teman yang masih hari ini masih konsisten, masih istiqomah untuk menyebarkan semua berita-berita terkini tentang konflik yang ada di Palestina, semoga apa yang kita lakukan, semoga apa yang teman-teman lakukan itu bisa menjadi jejak sejarah sendiri bagi kehidupan teman-teman dan membuktikan bahwa kita berdiri di pihak yang terzolimi. Dan mudah-mudahan pesan-pesan ini bisa menyebar kepada semua teman-teman yang hari ini hidup dengan nyaman dan masih takut untuk membicarakan tentang Palestina. Karena suatu saat, insya Allah, Palestina akan merdeka. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Barakallahu fiikum.